Musim kemarau belum kunjung tiba, tidak terasa tanaman sapi saya sudah berumur 61 hari setelah tanam. Dari awal penanaman sampai sekarang belum ada terkena turun hujan, dan untuk pertumbuhannya seperti ini. Saya hanya mengandalkan penyiraman menggunakan selang saja ya dari awal sampai sekarang. Dan pada kesempatan kali ini saya mau melakukan pemupukan, yaitu dengan cara dikocor ya, karena sekarang lagi musim kemarau. Nanti untuk pengocorannya saya mau menggunakan pupuk NPK 1616 ditambah unsur fosfat sama kalium. Dan ini pemupukan yang ketiga kalinya menggunakan NPK. Pada waktu awal penanaman sudah saya lakukan pengocoran menggunakan Ultradap sama asam amino, kemudian ditambah asam humat itu 2 kali, kemudian 2 kali lagi ditambah menggunakan pemupukan dikocor menggunakan NPK, dan mau ketiga kalinya yang sekarang. Karena sudah memasuki masa generatif, jadi untuk pupuknya agak berbeda dari biasanya. Nah, seperti ini pupuk yang saya gunakan. Yang pertama ini NPK yang biasa saya gunakan, yaitu NPK 1616 produk dari DGW. Ini unsur kandungannya ada tambahan yang lumayan lengkap. Nah, di sini ada unsur nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, kalsium, kemudian ada unsur mikronya, sulfur dan zinc. Ini sangat bagus untuk pertumbuhan. Kemudian untuk unsur fosfatnya ini saya menambahkan lagi, yaitu MKP Paktani dari saprotan utama ya. Dan ini sangat bagus sekali untuk pembungaan dan pembuahan. MKP ini dilengkapi dengan 2 unsur hara yang lumayan tinggi, yaitu untuk fosfat dan kalium. Di sini ada 52 untuk fosfatnya dan kaliumnya 34. Jadi sangat bagus untuk masa generatif, agar nanti bunga dan buah itu tidak mudah rontok. Kemudian untuk tambahan yang terakhir, yaitu saya menambahkan unsur kalium nitrat, yaitu produk dari DGW. Ini KNO 3 putih ya, dan berbentuk pril, maksudnya berbentuk kristal bukan pril. Ini baru saya gunakan yang pertama kali. Seharusnya ini digunakan waktu pemupukan kemarin-kemarin, tapi saya baru sempat untuk menggunakannya sekarang. NO ini dilengkapi dengan 2 unsur hara yang lumayan tinggi, yaitu nitrogen dan kalium. Untuk nitrogennya 12, kemudian kaliumnya 46. Jadi sangat bagus sekali untuk masa pembuahan. Selanjutnya untuk dosis dan takarannya saya masih menggunakan seperti biasa, yaitu 2 gelas ya. Dan untuk NPK ini masih saya gunakan juga karena sekarang masih musim kemarau. Tapi kalau sudah musim hujan, untuk NPK ini sudah saya hentikan ya. Pada masa generatif saya hanya mengandalkan pupuk fosfat sama kalium. Kemudian untuk takarannya saya menggunakan 2 gelas ini saja ya. Ini masih seperti biasa, dan untuk bentuknya seperti ini. Untuk bulatannya lumayan besar-besar. Dan untuk gelasnya ini kurang lebih takaran 135 sampai 150 ml. Kemudian yang selanjutnya untuk MKP saya menggunakan 3 sendok makan ya. 5 sendok maksudnya. 1 2 3 4 5. Jadi saya menggunakan 5 sendok makan. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir untuk KNO nya ini saya menggunakan 5 sendok makan juga. Satu, 2, 3, 4, 5. Dan untuk KNO nya menggunakan 5 sendok makan.
Setelah itu saya aduk hingga tercampur merata. Untuk KNO nya ini nitrat, jadi lumayan gampang untuk dilarutkan. Yang lebih susah itu untuk NPK nya, itu agak susah untuk dilarutkan, jadi harus diremas-remas dulu seperti ini ya. Nah, ini NPK nya agak lumayan susah. Dan setelah semua sudah benar-benar larut, kemudian kita tuangkan ke dalam jerigen yang ukuran 25 liter. Kemudian kita tambahkan air bersih sampai penuh, kemudian siap untuk dikocorkan. Untuk dosis kocor saya menggunakan 150 sampai 200 ml untuk satu lubang tanam.